Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Channel Sang Pejuang kali ini akan menceritakan sekilas tentang pejuang kita yaitu Khalid bin Walid. Siapakah Khalid bin Walid? Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi, atau juga dikenal dengan Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Beliau adalah sahabat Rasulullah. Selain dikenal sebagai sahabat Nabi, beliau juga dikenal karena taktik militernya dan kecakapan dalam bidang militer. Pencapaian strategis yang ia raih ialah penaklukan Arab selama Perang Riddah, Persia Mesopotamia dan Suriah Romawi hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 ke 636. Khalid bin Walid, Khalid anak Al-Walid, berasal dari suku Quraisy, klan yang melawan Rasulullah. Dia memiliki peran vital dalam kemenangan orang Mekah sewaktu pertempuran Uhud melawan orang Muslim. Khalid dan pasukannya tidak pernah dikalahkan dalam lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sasania, dan sekutu-sekutu mereka termasuk juga suku-suku Arab di luar kekuasaan Khalifah. Beliau menjadi mualaf dan masuk Islam, bergabung bersama Rasulullah setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah serta berpartisipasi dalam berbagai ekspedisi untuk Rasulullah, seperti pertempuran Mu'tah. Khalid bin Walid melaporkan bahwa pertempuran tersebut amatlah sengit sampai-sampai dia menggunakan 9 pedang, yang kesemuanya patah dalam pertempuran tersebut. Pada pertempuran Mu'tah, Khalid ditunjuk untuk menjadi panglima perang pengganti setelah ketiga panglima perang dalam pertempuran Mu'tah yaitu Zaid bin Haritsah, lalu Ja'far bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Rawahah tewas terbunuh secara berurutan dalam pertempuran yang sengit itu. Pada saat yang genting itu, tampillah Khalid bin Walid, si pedang Allah, yang menyorot seluruh medan tempur yang luas itu, dengan kedua matanya yang tajam. Diaturnya rencana dan langkah yang akan diambil secepat kilat, kemudian membagi pasukannya ke dalam kelompok-kelompok besar dalam suasana perang berkecamuk terus. Karena prestasinya dalam perang inilah Rasulullah menganugerahkan gelar kepada Khalid bin Walid, si pedang Allah yang senantiasa terhunus. Setelah wafat Nabi Muhammad, Khalid memiliki peran yang penting dalam memimpin pasukan Madinah untuk Abu Bakar dalam Perang Riddah. Selain itu beliau juga berjasa dalam menaklukkan pusat Arabia dan juga menundukkan suku-suku Arab. Kehidupan awal Khalid bin Walid atau Saifullah al-Maslul, beliau dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Ayahnya bernama Walid bin al-Mughirah yang memiliki jabatan sebagai kepala suku Bani Makhzum, suatu klan dari suku Quraisy yang menetap di Mekah. Setelah kelahirannya, sesuai dengan tradisi kaum Quraisy pada zaman itu, Khalid dikirim ke sebuah suku Badui di gurun, di mana ibu angkat akan merawatnya. Awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalrinya. Pada saat pertempuran Uhud, Khalidlah yang melihat celah kelemahan pasukan muslimin yang menjadi lemah setelah bernafsu mengambil rampasan perang dan turun dari bukit Uhud dan menghajar pasukan muslim pada saat itu. Tetapi setelah perang itulah Khalid mulai masuk Islam. Ayah Khalid yang bernama Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum, adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy.
Pada masa ibadah haji dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Ketika orang Quraisy memperbaiki Ka'bah, tidak seorang pun yang berani meruntuhkan dindingnya yang tua itu. Rasulullah mengharap-harap dengan sepenuh hati, agar Walid masuk Islam. Karena itu dia dikagumi dan dihormati oleh orang banyak. Jika dia telah masuk Islam, ratusan orang akan mengikutinya. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang bisa lebih dibanggakan seperti Bani Makhzum. Tetapi satu hal kita tahu dengan pasti, ayah Khalid orang berada. Hal ini memberi dorongan besar kepada Khalid untuk mendapatkan kedudukan terhormat, seperti ayah dan paman-pamannya. Satu-satunya permintaan Khalid adalah agar menjadi orang yang dapat mengalahkan teman-temannya di dalam hal adu tenaga. Karena itulah dia meleburkan dirinya ke dalam seni peperangan dan bela diri. Bakat di dalam dirinya, ditambah dengan latihan yang keras, telah menempa Khalid menjadi seorang yang luar biasa dalam kemahiran dan keberaniannya yang mengagumkan. Dengan jelas orang dapat menilai, bahwa dia akan menjadi ahli dalam seni kemiliteran. Dari masa kanak-kanaknya dia mengharapkan untuk menjadi ahli militer yang luar biasa jenialnya. Karir Khalid menanjak menjadi pemimpin suku Quraisy yang saat itu sedang memusuhi Islam. Mereka sangat anti dan memusuhi agama orang Islam. Karena itu mereka mengangkat senjata untuk menggempur orang-orang Islam. Khalid sebagai seorang pemuda Quraisy yang berani dan bersemangat berdiri di garis paling depan dalam penggempuran terhadap Islam. Kesempatan ini diperolehnya dalam pertentangan dengan orang-orang Islam. Untuk membuktikan bakat dan kecakapannya ini, dia selalu menonjol dalam segala pertempuran, memperlihatkan kualitasnya sebagai petarung sejati kepada sukunya. Kekalahan kaum Quraisy di dalam Perang Badar membuat kemarahan yang meledak-ledak di dalam diri mereka. Hampir-hampir mereka tidak percaya dengan apa yang telah terjadi dengan terbunuhnya tokoh-tokoh dan jagoan mereka dan berniat untuk membalas kekalahan. Sebagai seorang pemuda Quraisy, Khalid bin Walid merasakan pahitnya kekalahan itu. Khalid bersama pasukannya bergerak ke Uhud dengan bertekad menang atau mati dalam perang.
Orang-orang Islam dalam pertempuran Uhud ini mengambil posisi dengan membelakangi Bukit Uhud. Di Bukit Uhud masih ada suatu lahan yang berbahaya, di mana tentara Quraisy dapat menyerang masuk ke dalam pertahanan Islam. Untuk menjaga lahan yang berbahaya ini, Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah terbaik. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan tentara Quraisy 4 kali lebih besar jumlahnya dari pasukan Islam. Karena kekalahan ini hati mereka menjadi ciut menghadapi keberanian orang-orang Islam. Dan setelah orang-orang Islam mulai mendobrak pertahanan mereka gagal untuk mempertahankan tanah yang mereka pijak. Melihat orang-orang Quraisy cerai-berai, pemanah-pemanah yang bertugas tidak tahan hati. Pasukan Islam tersebut tergiur harta perang yang ada pada mayat-mayat orang-orang Quraisy. Khalid bin Walid dengan segera melihat kesempatan, menyerang dan mendesak masuk. Posisi tersebut dikuasai oleh pasukan Khalid dan mereka menjadi leluasa untuk menggempur pasukan Islam dari belakang. Dengan kecepatan melesat Khalid masuk dari garis belakang dan menggempur orang Islam di pusat pertahanan. Melihat Khalid telah masuk dari belakang, orang-orang Quraisy yang telah lari cerai-berai berkumpul kembali dan mengikuti jejak Khalid menyerbu dari belakang. Para pemenang antara beberapa menit yang lalu, telah terkepung lagi dari segenap penjuru, dan situasi mereka menjadi berbahaya. Khalid bin Walid telah mengubah kemenangan orang Islam di Uhud menjadi suatu kekalahan. Yang tadinya orang-orang Quraisy kalah dan cerai-berai. Tetapi karena gemilangnya Khalid sebagai ahli siasat perang, kekalahan-kekalahan telah berubah menjadi satu kemenangan. Dan dia pula yang sanggup menarik kembali pasukan yang telah cerai-berai dan memaksanya untuk kembali bertempur. Strategi perang yang luar biasa inilah yang mengungkap kekalahan Uhud menjadi suatu kemenangan bagi orang Quraisy. Ketika Khalid bin Walid bertobat dan menerima Islam, Rasulullah sangat bersyukur, karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat digunakan untuk membela Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan peperangan Islam, Khalid bin Walid diangkat menjadi komandan perang dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid diamanahkan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kocar-kacir pasukan Romawi dan Persia. Pada tahun 636, pasukan Arab yang dipimpin Khalid berhasil menguasai Suriah dan Palestina dalam pertempuran Yarmouk, menandai dimulainya penyebaran Islam yang cepat di luar Arab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalid diberhentikan tugasnya dari medan perang dan diberi tugas untuk menjadi duta besar. Hal ini dilakukan oleh Umar agar Khalid tidak terlalu diduakan oleh kaum muslimin pada masa itu.